Oke, sekarang kita masuk ke aspek yang berikutnya, aspek ketiga ya, aspek yang berhubungan dengan tubuh fisik kita ya, ya makanan, betul. Makanan ini sangat terkait dengan materi atau tubuh fisik kita dan sekarang kita akan membahas tentang makanan sebagai nutrisi atau gizi untuk gizi kita ya. Kita tidak bisa mengharapkan tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau tubuh kita ini dipenuhi dengan sampah gitu. Jika Anda ingin membangun rumah yang bagus, maka Anda perlu membangun rumah dengan bahan-bahan yang bagus. Anggaplah tubuh kita ini seperti rumah. Nah, ini kembali lagi ke bagian penting dari pemahaman holistik ya tentang kehidupan. Pemahaman menyeluruh tentang kehidupan, tentang kesehatan yang lebih dari sekedar fisik. Ini informasi, energi atau frekuensi makanan yang kita konsumsi. Jadi makanan ini juga memiliki frekuensinya, memiliki energinya, memiliki frekuensi gitu istilahnya ya, atau getarannya. Nah, ini sangat mempengaruhi tubuh kita. Apapun yang kita konsumsi itu mempengaruhi energi, vibrasi, dan frekuensinya. Jadi misalnya, contoh nih ya, tanaman yang tumbuh dengan pupuk ya, yang banyak pupuk-pupuk, banyak pestisida, herbisida, dan bahan-bahan kimia lainnya yang mengandung bahan kimia tersebut di dalam makanan itu. Nah, saat kita konsumsi makanan tersebut, maka kandungan-kandungannya itu juga akan menjadi bagian dari diri kita, seperti air tadi juga akan jadi bagian dari tubuh fisik kita ini. Jadi apapun yang Anda makan akan menjadi bagian dari diri Anda. Nah, jadi seperti itu. Ya, memang tidak semua ya. Sebagian akan dikeluarkan, tetapi ada banyak ya, misalnya asam amino dan karbohidrat itu menjadi bagian diri Anda. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh kita. Jadi hal ini sangat penting. Perlu kita ketahui ini dengan sangat baik. Benar bagaimana seperti ini, seperti pemrograman komputer ya. Ini sebenarnya sederhana sih. Sebenarnya sangat sederhana, tapi bagi beberapa orang mungkin sangat rumit atau mungkin dibikin rumit. Dengan misalnya gimana mereka memilih makanan dan nutrisi harus disesuaikan dengan diri masing-masing, jangan ngikutin orang gitu. Ya tentu saja ya saya hormati apapun cara mereka dan saya hormati cara mereka dalam memilih makanan atau memandang bagaimana makanan itu untuk dirinya sendiri. Kalau secara pribadi, saya pribadi, saya lebih memilih makanan yang bekerja dalam kaitannya dengan sistem organ. Ya, kalau saya sih tidak percaya dengan pandangan yang mengatakan bahwa satu jenis diet itu atau satu jenis diet itu cocok untuk semua orang. Saya nggak setuju dengan itu. Ya, diet yang efektif itu ya paling cocok untuk beberapa persen orang yang mengikuti diet tersebut, tidak 100%. Jadi saya lebih suka melihat cara makan, cara memberi makan tubuh kita. Karena kita tidak diciptakan sama, persis sama satu dengan yang lainnya. Tidak. Kita tidak diciptakan saya dengan Anda gitu misalnya. Tidak diciptakan dengan fungsi organ yang sama atau kekuatan organ yang sama, proses-proses internal yang sama. Masing-masing orang itu unik. Sangat unik sekali, berbeda. Secara alami kita memiliki, secara alami nih ya, kita punya biasanya satu atau dua organ yang lebih lemah dari organ yang lainnya. Nah, mungkin organ lainnya itu lebih kuat. Nah, karena kita melihat makanan melalui unsur-unsurnya, kemudian semuanya ini harus memiliki keseimbangan yang berbeda berdasarkan konstitusi tubuh kita. Ya, nanti bisa dilihat di dalam
tentang filsafat yoga itu ya. Di workshopnya udah otomatis dapat juga untuk yang mengikuti Anggit Prana. Nah, karena masing-masing ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada organ masing-masing makanan. Tiap makanan itu punya pengaruh yang berbeda pada organ yang berbeda. Nah, karena ini menyeluruh nih sistem kerjanya. Tentu saja kita perlu menjaga keseimbangan. Nah, nanti ini prinsip yoga, kita menjaga keseimbangan dalam cara kita makan dan apa yang kita makan. Nah, ada pola makan yang cocok untuk misalnya untuk hati gitu misalnya. Nah, kalau orang yang dengan gangguan hati atau masalah fungsi hati, mereka itu bisa mengalami penyumbatan panas yang luar biasa di hati. Nah, kalau mereka makan yang mentah-mentah gitu loh, raw gitu misalnya, raw food gitu. Kalau masalah hati ya jangan ambil itu. Nah, ketika seseorang ada masalah dengan limpa gitu misalnya, kalau makan mentah, biasanya mereka akan bisa diare kayak gitu misalnya. Nah, mungkin ya kesulitan mencerna gitulah. Karena seseorang dengan limpa yang kurang kuat ya, kekurangan energi ya di limpahnya akan lebih baik dengan makanan yang sudah dimasak kayak gitu. Jadi setiap diet itu berbeda untuk masing-masing orang. Gitu. Misalnya kalau limpa bermasalah dia masaknya tidak terlalu masak kayak sayur semur kayak gitu ya. Sayur bening yang itu bagus itu. Bukan yang sangat-sangat matang. Masak seperti sayur nangka yang itu bukan ya. Ya, selain itu sebaiknya kita makan sesuai dengan musim. Sesuai musim kita mengikuti ritme alam. Nah, makanan yang sesuai musimnya gitu ya. Bukan makan satu jenis makanan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setahun full dalam setahun itu makanannya sama aja. Misalnya makan kangkung aja. Setiap hari kangkung aja. Ya nggak gitu juga. Brokoli gitu misalnya. Ya kalau kangkung kan ada musim juga kadang-kadang ya. Yang lain itu misalnya buah-buahnya yang kayak itu. Kalau saya itu nggak akan makan mangga setiap hari. Makan durian gitu misalnya setiap hari. Enggak. Kenapa? Karena ada musimnya. Nah, ini penting sekali. Kita mengikuti musim makanan ini. Bukan makan misalnya ini ada kadang musim durian di wilayah berbeda. Kemudian kita makannya di sini, ya itu biasanya akan terjadi masalah. Biasanya. Tuh. Karena setiap tahun itu ada musimnya. Ya syukurnya kalau di sini ini ya di daerah Katulistiwa ini ada musim hujan, musim kemarau. Nah, lingkungan kita ya bagus. Misalnya biji cabai gitu kita lempar aja bisa tumbuh, biji pepaya gitu kita lempar aja ke depan misalnya di taman gitu udah tumbuh deh. Nah, kalau di wilayah lain gitu misalnya di wilayah yang bersalju itu ekstrim dia kan, lebih ekstrim dia cuacanya, ini agak menjadi tantangan biasanya. Ya untungnya ya kita semua ada di wilayah, tapi mungkin ada buat saudara-saudara kita orang Indonesia yang hidup di daerah yang dengan bermusim ekstrim. Jadi sini saya mengajak semua orang untuk ayolah kita kembali ke cara hidup yang alami itu ya, sesuai musim. Dan penting juga kita makan makanan yang lebih organik lah. Nah, ini karena kita akan mengintegrasikan zat dan nutrisi ini dalam makanan, dalam informasi, dan juga ini berpengaruh pada efek karma. Jadi kita makan makanan olahan, misalnya kalau kita makan yang transgen, banyak pestisida, ada makanan yang hybrid gitu ya, tanamannya yang dipacu pertumbuhannya kayak gitu. Hal ini ya juga menimbulkan efek pada bumi kan gitu. Bukan hanya pada kita, pada alam semesta juga bahkan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, planet bumi kita ini memiliki konfigurasi yang sama dengan tubuh manusia.
efek yang terjadi di bumi ini ya berefek atau berimbas juga kepada kita, pada tubuh kita sendiri. Ini efeknya dua arah. Efeknya dua arah ini. Antara bumi dengan manusia, manusia dengan bumi ya. Jadi, ayo kita jaga bumi. Jadi, itu sedikit penjelasan tentang makanan. Kita lanjut ke aspek yang berikutnya ya, video di materi berikutnya.